yang ada di Palur Plaza. Dan masih lihat-lihat barang-barang lawas hari ini yang ada di pameran ini. Ini udah hari ketiga dan ini adalah hari yang terakhir ya, dimana kita pengen cari tahu tentang salah satu hobi yang lagi in banget, ngumpulin uang kuno. Uang kuno ya, uang lawas. Sebenarnya kalau kayak Bu Anes tuh saya lebih suka ngumpulin uang baru ya daripada uang kuno, tapi itu oke lah ya, nggak masalah. Dan hari ini kita sudah ada di namanya Mardian Coin. Mardian Coin. Di sini juga dijual uang-uang lawas, uang-uang kuno. Terus juga selain dijual, tapi mereka juga kolektor ya. Ada beberapa koleksi yang ternyata juga nggak dijual. Kita mau cari tahu seperti apa koleksi uang kuno yang kalau mereka berdua nyarinya buat mas kawin. Calonnya belum ada tapi uangnya udah nyari dulu ya. Yuk sini sama kita. So kita sudah ada di Mardian Coin dan di sini itu ada koin-koin lawas banget. Ada koin emas ya. Iya, koin kayak koin emas gitu. Dan ownernya adalah Mas Angga. Mas Angga namanya, Mas Angga ya. Mas Angga sini, Mas Angga sama kita Mas Angga di sini. Nih cewek-cewek lagi mau cari buat mas kawin ya. Tapi bohong. Nyari mas kawin tapi masnya belum dapat ya. Rasanya banget. Masnya belum dapat. Terus, oh ya hari ini yang ikut bergabung sama kita di konten kali ini ada Alia dan juga Nita. Iya ini Nita. Kan udah DM-an kan. Mas kita mau tanya nih, jadi koleksi uang lawas sudah berapa lama? Kalau saya ngikut dari Bapak itu mulai dari tahun 2010. Oh dari bapakmu dulu? Maksudnya gini loh Mbak, saya ngikut di uang kuno itu dari tahun 2010. Bapak saya sudah mulai mungkin sudah 30 tahun lebih. Gitu. Jadi bapakmu senior ya? Iya, bisa dibilang sudah senior. Kalau gitu. Berarti masih nerusin gitu ya? Ya, saya juga penerus, masih aktif juga bapak saya main di uang kuno. Nah, saya punya toko di Pasar Baru di Jakarta Pusat. Ada, iya. Ada toko di Jakarta Pusat juga. Oh, jadi kamu jauh-jauh dari Jakarta ke sini dong ya? Ya, ikut partisipasi pameran di sini karena diundang sama Mas Triwidodo. Katanya ada pameran di sini, saya datang gitu. Sebenarnya sih kalau untuk pameran, kalau saya ada waktu kesempatan saya datang. Begitu. Di Jogja sering, di Surabaya sering, begitu. Jadi ya selama ada pameran kita ikut meramaikan partisipasi di sini untuk namanya numismatik ini kan kita perlu meramaikan gitu kan. Karena kan banyak juga kayak seperti jadulan, barang antik. Kalau untuk di uang kuno mungkin masih sedikit ya gitu. Tapi dengan adanya pameran seperti ini kan pengenalan seperti ini warga-warga atau misalkan orang-orang yang awam yang belum mengenal uang kuno bisa kita kasih ilmu edukasi ya, seperti jadi itu. mereka tahu ya. Betul. Oke, jadi Mas kalau bicara tentang uang kuno lagi itu kan kita kadang mendengar beritanya di media-media ya harganya sampai ratusan juta ya, Bo. Iya, betul. Oh, itu bukan hoax ya artinya? Bukan hoax, tapi nilai dengan yang namanya harga puluhan atau ratusan juta bahkan ada yang sampai miliaran. Itu kita melihat dari itemnya dulu, Mbak. Gitu. Okay. Tergantung itemnya. Betul, ya? Tergantung itemnya. Karena item-item yang harganya sampai di atas ratusan juta itu tidak gampang ditemukan, terus juga bisa dibilang langka begitu. Nah, mungkin kayak contohnya ada kayak kertas ataupun koin. Koin itu mungkin yang di luaran itu harganya sampai puluhan juta itu di Indonesia mungkin ada beberapa orang kolektor punya, tapi jumlahnya sedikit. Sama seperti halnya dengan uang kertas gitu. Iya, betul. Betul. Oke. Itu tentang yang uang yang ratusan juta itu ternyata bukan hoax ya, ada ternyata, Bo. Ya ampun. Makanya semakin lama penggemar uang kuno juga semakin banyak ya. Semakin banyak. Karena sudah gampang dipelajari ya, dari internet pun sudah ada edukasinya. Ya, gitu. Sudah ada informasinya. Terus Mas, kalau yang kamu bawa hari ini langsung ditanya yang paling mahal loh. Langsung, yang paling mahal yang mana?
Kalau untuk yang paling mahal di sini kita masih variatif ya, relatif murah. Misalkan kayak di sini kan ada koin zaman Belanda VOC tahun 1790. VOC. Ini adalah koin zaman VOC. Tahun 1790-an gitu. Ya Mas, kenapa tipis begini ya? Nah, jadi seperti ini. Ini pecahannya itu satu duit. Ini zaman Belanda punya. Nah, untuk kenapa dia bisa tipis seperti itu? Karena dia sudah di kompetensi untuk beratnya itu cuman 2 gram. Jadi 2 sampai 3 gram. Dengan beratnya ya? Iya, betul. Karena ini pecahannya kecil. Kalau pecahannya agak besar seperti ini, dia agak berat. Gitu. Makin nilai pecahannya besar, makin berat. Makin berat ya. Iya, Oh, gitu. ini uang zaman VOC. Dan tahu nggak sih, ini tuh saksi sejarah ya? Ya, ya kan? Saksi sejarah, Bo. Kalau ini untuk zaman penjajahan Belanda, udah berapa ratus orang aja yang pegang uang ini. Yang terakhir nih Bu Anes yang pegang. Uang zaman VOC. 790. Iya betul, uang zaman VOC ini ya, jadul ya. Makin berat, nilainya makin mahal. Makin tinggi maksudnya nilainya makin tinggi. Kalau keselip gimana ini? Iya. nah, kan Mbak bisa lihat dengan kondisi seperti ini mungkin ya agak kurang bagus gitu kan. Tapi untuk pemula-pemula sekarang kita menjual itu dengan harga yang relatif murah dari 10.000 sampai 20.000. Tapi kalau misalkan dengan kondisi yang agak bagus itu harganya bisa tinggi. Satu keping harga mungkin bisa sampai 5 jutaan. Oh ya? Iya, dengan Tapi kondisi yang bagus. Karena kita nggak tahu maksudnya kondisi yang bagus tuh kayak apa ya. Jadi ini karena kita orang awam, jadi kita tuh mikir yang ini aja udah bagus. Iya. Ya kan? Jadi kita kalau untuk pemula itu tidak perlu dengan kondisi yang bagus. Iya. Ini berapa harganya, Mas? Itu harga 10.000. 10.000. Iya. Kalau ini tuh apa? Kalau ini koin zaman Cina, gobok namanya gobok. Itu ini pecahan namanya cash. Oke. 1 cash, 5 cash, ada 10 cash begitu. Jadi 1, 5, 10. Kalau untuk Indonesia sen. Indonesia sen, 1 sen, 5 sen, 10 sen. Zaman dulu kan ya sen. Sama modelnya kalau di negara Cina ini namanya ya, cash. Ya. Cina. Ada lubangnya, ada. Kalau ini tuh tahu nggak sih? Ini berapa satu? Ini satunya per keping 10.000-an. Ini bisa dijadiin kalung. Mata Ya. kalung tuh loh, mata kalung. Banyak kan orang zaman dulu itu Iya Pak, monggo Pak. Silakan. Terus kalau yang selain ini kan ini uang ya Mas, uang biasa ya receh. Terus ini ada uang Cina tadi. Yang ini apa? kalau itu travel check. Jadi ini disebut itu kayak kupon. Hah? Kupon untuk pembayaran di negara sana. Oh. Begitu. Nah, I see. Tapi ini udah nggak bisa dipakai ya? sudah tidak bisa dipakai. Cuman untuk souvenir gitu. Kalau untuk yang lain ada seperti ini. Coba lihat. Cuma buat souvenir doang nak ini. Nah, kalau untuk uang Indonesia misalkan kertas ada seperti ini. Oh. Nah, ini zaman Belanda menjajah Indonesia. Dulu orang-orang Indonesia digaji pakai uang seperti ini. Oh, pakai uang kayak gini. Ini lawas juga ya? Ini lama. Ini uang lamanya dan Ada uang luar negeri juga, uang Indonesia ada. Mas, tapi ini kondisinya masih bagus banget loh. Nah, ini uang luar negeri tahunnya masih muda kok, Mbak. Nah, tapi kalau untuk yang seperti ini kan kondisinya Iya, lebih udah ya. Ini tahun 19-an. Oke. Yang ini termasuk baru Ini berarti. masih muda. Tahunnya masih muda. Iya. Baru ya berarti Iya, ya. nah ketika untuk ini kan Indonesia nih tahun 1964. Oke. Jadi ini Nah, kalau ini uang negara Malaysia, Iya. Singapura. Malaysia, Ini masih Singapura. Tahunnya masih muda. Oke. Ini sudah agak tua. Gitu. Ini ya. Ya. Ini ringgit Malaysia, ini dolar Ya, Singapura. betul. Oke. Iya. Ini ya. Boleh Ratu apa nih? Elizabeth Iya. bukan ya? belum dapat, Mbak. Oke. Nah, ini uang Singapura lagi tapi yang lamanya. Iya. Dia macam-macam serinya. Oh, berarti kamu juga koleksi uang luar dong, Mas ya? Jadi Iya, bukan hanya saya uang untuk Indonesia aja. Koleksi itu dari uang kuno kertas koin Indonesia sampai luar negeri juga. Sampai luar negeri Sampai juga. mancanegara. Oke. Banyak juga. Dari yang harganya ratusan sampai jutaan ada. Iya, sampai jutaan ada. Nah, Ini Singapura. negara Cina. Oh, Cina. Cina. Ini uang Cina nih. ya. Dan tahu nggak sih ini tadi? Ini uang masih biasa tapi nomornya Jadi kayaknya cantik. biasa aja ya. Tadi Iya. tuh mikirnya ngapain sih dia koleksi uang 100 juga ya? Nah. Begitu lihat nomor harinya, Bo. Nah,
jadi seperti ini contoh. Iya ya, oke Mas, aku tidak jadi Maido. Orang Jawa bilang aku nggak jadi Maido. Simpannya sudah tahu Nomornya ya. gila ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mahal tuh kadang-kadang ini. Iya. Nomor serinya Nilai juga. plusnya di situ, nomor seri. Iya. Tadi kan Ini mikir juga. kan, koleksi dia koleksi 120 ribu. Begitu lihat nomor serinya, Bo. Ini yang bikin mahal ya. Sangat teliti mas. Iyalah, iya. Nah, nih 788 nomor serinya sama. Kalau uang luar negeri mungkin nggak perlu nomor seri yang bagus, itu ada, tapi juga cuman, ada ya. Saya kurang suka. Oke, jadi ini adalah koleksi uang-uang kuno dari Mas Angga. Kita bawa pulang aja ini. Boleh. Mumpung orangnya lagi sama Nggak ada CCTV pelanggan. juga. Oh nggak, orangnya lagi sama pelanggan, kita bawa pulang. Ini nilainya udah ratusan juta. Makasih ya Pak. Oke, terus Mas lanjut lagi ya. Boleh. Kita mau tanya apa tadi? Yang kayak medal-medal itu ya? Iya yang kayak Itu apa tuh Mas? Jadi medal. Ah, Jadi medal angkatan zaman dahulu kayak seperti halnya tentara zaman dahulu. Begitu. Ada yang medali lencana. Iya ya, kayak penghargaan gitu ya. Jadi macam-macam ternyata ya. Ih, ampun. Ini medali Paulus. Paus ya. Paulus. Paus Paulus kedua. Ih, bagus banget loh. Kalau kayak gini dijadiin ini. Kalung. Lihatin. Iya. Berapa ini? Itu harganya 50 Mbak. 50.000. Iya. Paus Paulus, terus di belakangnya ada kota Roma Tinggal atau beli Vatikan. talinya aja Kak. Iya, tinggal tali. Tinggal talinya rantai atau talinya karet bisa. Wow, ya. Terus apa lagi? Oh, ini juga sama ya, Mas ya? Sama ya? Iya, itu yang versi lebih kecilnya. Oh, lebih kecil. Ini macam-macam amat. Mas, kamu juga ini, koleksi ini berarti kamu dari tahun 2010? Iya, dari mulai saya sekolah, pas lulus langsung main di uang kuno. Nah, terus ini maksudnya bisa dijadiin bisnis juga ya? Bisa. Alhamdulillah dengan yang namanya saya pelajarin uang kuno ini sebagai bisnis, yang tadinya cuma bisnis sampingan jadi utama. Saya lebih milih keluar dari pekerjaan itu main di uang kuno karena feeling saya itu bakat saya ada di usaha. Oh. Gitu. Jadi lebih senang usaha uang Betul. kuno ini ya? Karena Berarti usahanya udah jalan berapa tahun ya? mungkin udah 8 Ya, 10 tahun tahun karena ya? 2 tahun saya sempat off. Oh. Karena ya sempat bekerja juga di kantor atau di Oke. pabrik itu 2 tahun sama 2 Oke. tahun. Nah, tapi tetap masih jalan di uang kuno aktif gitu. Karena kan bisnis itu nggak untuk yang namanya terpaku sama waktu. Kita bebas mau kapanpun bisa pantau Kapanpun bisnis. bisa ya? Betul. Apalagi dengan zaman Betul. sekarang ini kan udah canggih nih. Iyalah. Ada yang namanya e-commerce kayak Bukalapak, Iya. Tokopedia, Iya. Shopee atau Lazada. Semua dimanfaatin. Iya, betul. Oh, oke. Apalagi zaman Covid seperti ini, orang-orang malas datang ke toko Iya, atau nggak mau datang ke bertemu lapangan. muka juga. Betul. Iya. Nah, Suka dukanya apa Mas selama kamu ngejalanin bisnis ini? kalau untuk suka duka pasti ada. Tapi saya lebih mengesampingkan dukanya itu di masalah sukanya aja. Gitu. Kalau untuk duka ya mungkin ada yang namanya sepi, misalkan nggak dapat kayak penghasilan gitu, pasti ada. Cuman kalau kita dengan jalani itu dengan senang hati, itu semua hilang Mbak. Hilang lah ya? Ah. Pernah tertipu juga nggak? Kalau untuk tertipu pernah beberapa kali karena kan masih belajar ya. Iya. Karena semua orang nggak ada yang juga. lah, nggak ada yang Kasihan namanya banget. langsung pinter. Tapi belajar itu mungkin ya perlu biaya. Iya, betul. Tapi kalau saya nggak pakai biaya. Saya belajar itu dari orang tua, terus selebihnya saya googling, tanya-tanya sama senior. Iya, Gitu. iya. Hebat Ya loh mungkin kamu. ketipu itu mungkin cuma beberapa kali, nggak sering. Waktu apa itu mas? Waktu masih baru-baru mulai, baru 2 Kayak tahunan gimana? lah. Ditipunya kayak gimana? Dia pesan Kayak apa, terus Mas? kabur apa gimana? Oh bukan, ketipu kabur itu bukan. Jadi halnya itu ya saya salah beli barang dengan harga yang terlalu tinggi. Gitu. Nah dari situ belajar dari kesalahan, akhirnya jadi ya keuntungan sih. Gitu. Iya, betul. Jadi tahu ya. Iya. Oke, oke. Ya alhamdulillah sih ya selama belajar udah nggak pernah lagi kalah. Jadi Oke. lebih banyak menangnya. Ya. Kamu punya pesan nggak Mas buat apa namanya yang mereka-mereka yang ada di luar sana yang mungkin lagi mau mulai lagi merintis ya? Ya kalau Khususnya untuk yang uang kuno loh masih ya. newbie ya, masih pemula. Iya. Kalau misalkan masih pemula mau dia punya koleksi di uang kuno, kita mesti sukai suatu barang tersebut. Jangan langsung tergiur dengan keuntungan. Gitu, apalagi yang namanya pengen punya hobi, pengen juga untung. Kalau bisa hobi itu kita pelajari dulu, perdalam dulu, basicnya dulu, baru kita yang namanya kembangin basicnya itu. Jadi kita kembangin ilmunya, kita kembangin lagi koleksinya, kita pelajarin
Nah, baru kita bisa mulai yang namanya berjualan. Iya. Gitu. Oke. Jadi nggak ada masalah untuk newbie, Nggak ada belajar masalah. bisa dimanapun juga. Ya, asal butuh kesabaran sama ketelitian. Oh, oke. Gitu. Oke, betul sekali ya. Jadi jangan terburu-buru. Iya, Maksudnya betul. Jangan Banyak kan gegabah orang juga. pengen terburu-buru karena pengen keuntungan gitu Iya, ya, Mbak. iya. Ada klubnya juga kan Mas yang Iya. untuk koleksi uang kuno ini? Ada ya. ada klubnya. Di Facebook Mas Andre juga sering belanja ke saya. Iya, iya. Ya, kalau untuk Oh iya, Facebook iya. Dia banyak sering kok. beli sama kamu juga? Sering. Dia nggak bilang soalnya. Karena suatu problem yang Sering ya, namanya sudah cukup tidak perlu alasan. Berarti kan ada kiriman di kantor. Iya, buat dia ya. Makanya. Ya gimana? ya kebanyakan sih ya kalau untuk pemain numismatik itu kebanyakan ya laki-laki gitu kan. Iya. Kalau untuk perempuan ada, cuman nggak terlalu banyak. Jarang ya. Nah, mungkin ya problemnya itu sedikit masalah di keuangan tentang masalah di istrinya gitu. Nah, kadang Iya, ada masalah Mas, bener. kadang seperti ini, Mbak. Dengan masalah kita punya hobi itu di uang kuno, ada istri yang nggak senang, tapi dengan hasil penjualan dapat untung besar, itu jadi senang. Iya. Begitu. Kalau aku udah perjanjian, jadi Harusnya itu nanti istri itu diwariskan mendukung. ke istri nanti. Betul. Iya. Nah, istri itu harus mendukung dengan hobinya suami. Jadi Iya, biar ada yang namanya sinkron. Iya, sinkronisasi ya. Betul. Kayak sinkronisasi itu kayak istilah temu mukanya Satya sama gurunya itu. Iya, oke Mas. Oke Mas Angga, terima kasih Ya, sekali sudah sama-sama, boleh ngobrol hari ini. Walaupun sebenarnya nggak dalam-dalam banget ya. Iya, betul. Karena kalau obrolan lebih dalam nanti saya malah jadi Makin numismatik panjang. baru ya. Iya. Jadi penggemar uang kuno juga. Cukup suami saya aja yang menggemari uang kuno. Iya. Dan mudah-mudahan lancar usahanya, laris. Nanti monggo silakan ngobrol-ngobrol sama Nita. Kita pulang Nita ditinggal ya. Lain waktu aja. Tuh di lain waktu ini hari terakhir loh. Nggak enak karena lagi di sini. Hari tuh. terakhir loh, kamu ini harus memanfaatkan kesempatan. Balik ke Jakarta apa tuh? Nanti malam. Balik aja nanti malam loh. Ini nggak ada waktu loh. Gak ada waktu lagi kamu beneran. Gampang kok Mbak, Jakarta tuh cuma deket kok. Ya, hari ini nggak hari gini COVID. Oke, terima kasih. Iya. Ya, kita tutup dulu ya. Kasih Iya, Mas siap. Angga, mudah-mudahan laris usahanya lancar. Dan yang pasti terima kasih untuk kamu yang sering menyaksikan tayangan kita di Female Kaktis ID. Kalau kamu suka boleh di like, kemudian jangan lupa untuk di komen, di view sampai habis, di share juga, dan yang terakhir jangan lupa untuk di subscribe.